um, ya soal investasi di saham BUMN. Ini mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin lama Investabook, ini bukan hal yang baru. Cuman karena ya ada beberapa audiens baru juga, yuk kita bahas ulang soal investasi saham di BUMN. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu ya, saya mungkin memiliki saham yang disebut di dalam IG Live kali ini, dan ini bukan merupakan rekomendasi. Jadi semua keputusan dan risikonya ditanggung sama teman-teman masing-masing. Dan mungkin IG Live kali ini cuman relevan dan cocok buat teman-teman yang percaya kalau kita itu kita itu membayar sesuatu ya dengan harga, lalu kita mendapatkan value. Dan seringkali price dan value itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Ya. Jadi kita bayar dengan harga dan kita dapat value. Nah, sehingga kita penting untuk mengidentifikasi value seperti apa sih yang kita dapat gitu. Jadi buat teman-teman yang percaya yang penting cuan, yang penting harganya naik, itu mungkin kurang bermanfaat IG Live pada malam hari. Tapi buat teman-teman yang percaya kalau kita membeli saham untuk mendapatkan value dari bisnis yang menghasilkan cash flow, mari kita bahas tentang value dari berinvestasi di emiten BUMN ya. Ya, jadi salah satu narasi yang populer di market kita itu kan BUMN itu memberikan safety premium gitu. Jadi value itu kan ada berbagai macam faktor gitu ya. Tentu 3 faktor paling dasar adalah cash flow, growth and risk ya. Ada yang beranggapan kalau status sebagai BUMN itu memberikan safety premium ya, memberikan level risiko yang lebih rendah dibanding perusahaan yang sama ya, di industri yang sama atau dengan model bisnis yang sama, yang swasta murni gitu ya, karena dia BUMN, karena dia dimiliki oleh pemerintah yang punya APBN, yang membuat regulasi gitu ya. Nah, ini setidaknya bisa kita bedah dalam 2 dimensi ya. Safety premium pertama dari segi dia akan disupport kok, dia akan didukung untuk kemajuan bisnisnya. Ya, ini saya mau kasih counter data gitu ya, di mana justru ada perusahaan BUMN yang quote-unquote dianaktirikan, dikorbankan untuk kemajuan perusahaan swasta. Ya, mungkin salah satu contoh paling jelas adalah Pegas ya, PGN yang dikorbankan demi menguatkan sektor manufaktur lokal kita. Ya, Pegas diminta untuk menjual harga gas ya di harga $6 per MMBTU untuk meningkatkan margin dari perusahaan manufaktur seperti keramik, kaca, apalagi petrokimia gitu, yang itu sebagian besar adalah perusahaan swasta. Ya, jadi mengorbankan BUMN untuk kemajuan perusahaan swasta. Nah, ini contoh yang menarik nih, Pegas nih gitu. Sehingga belum tentu karena itu sebagai BUMN pasti ditolong, pasti diprioritaskan dibanding perusahaan swasta. Ya, tergantung dengan kepentingan negara ya terhadap kebijakan tersebut. Itu yang pertama. Jadi belum tentu bakal disupport atau didukung kemajuan bisnisnya. Yang kedua adalah BUMN itu memiliki safety premium karena pasti ditolong ketika terjadi sesuatu ya, sehingga bahkan ada yang bilang, kemarin sempat kita bahas juga di story, nggak mungkin bangkrut. Ya, katanya BUMN itu nggak mungkin bangkrut, pasti ditolong gitu ya. Nah, ini jelas salah ketika ya kita tahu ada setidaknya 7 perusahaan BUMN yang baru-baru ini dilikuidasi. Jadi bangkrut dan dijual aset-asetnya. Ya, mungkin yang paling terkenal Merpati, tapi ada 6 BUMN lain yang juga dilikuidasi oleh Kementerian BUMN. Ya, jadi bukan tidak mungkin perusahaan BUMN itu bangkrut dan dilikuidasi. Ya, dan bahkan ketika case-nya ditolong sekalipun, ya misalnya kita lihat Garuda misalnya, ya kemarin udah sempat kita expose juga apa sih kesalahan yang dilakukan Garuda gitu ya dalam langkah bisnisnya. Sempat ada opsi juga untuk dilikuidasi, tapi sepertinya dari pengumuman kemarin PMN gitu ya, seperti opsi yang dipilih adalah untuk menolong Garuda, untuk menyelamatkan Garuda yang saat ini utangnya lebih besar daripada asetnya. Ya, jadi ekuitasnya minus gitu. Akan ditolong ya, tapi teman-teman juga perlu sadar nih ya, survive ya atau bisa bertahan karena ditolong negara, karena diselamatkan, itu tidak sama dengan create value ya. Ada perusahaan-perusahaan yang kita bisa sebut perusahaan zombie lah, yang nggak mati sih gitu ya,
mati segan tapi hidup tak mau gitu. Hidup seperti tidak bertenaga gitu. Tidak memberikan profitability yang sepadan untuk pemegang sahamnya. Ya, kita sempat bahas juga di Instagram, 70% BUMN yang TBK yaitu ROE-nya di bawah 10%. Ya, jadi banyak yang ya masih beroperasi, masih jualan, masih gaji pegawai, tapi nggak bisa menghasilkan profitability yang sepadan gitu dengan tingkat risiko dari bisnisnya. Nah, itu adalah bantahan kami kalau BUMN ini bukan safety premium gitu, bukan faktor yang bisa meningkatkan value dari perusahaan dengan status sebagai BUMN. Ya, bahkan di sebagian besar kasus yang kami temuin, status sebagai BUMN ini justru menjadi diskon, jadi faktor pengurang atas value-nya. Jadi misalnya perusahaan karena bisnisnya, karena manajemennya, karena peluang di industrinya itu punya value misalnya 8. Nah, karena status sebagai BUMN ini mungkin terdiskon jadi tinggal 7 atau 6 atau bahkan 5. Ya, apa aja contoh-contoh bentuk diskonnya, ya, pengurang value dari perusahaan sebagai status BUMN kita akan bahas malam hari ini satu persatu. Ya, yang paling pertama itu adalah soal mandatnya. Jadi mandat BUMN itu nggak cuman mencari keuntungan untuk para pemegang saham seperti perusahaan pada umumnya. Jadi sempat juga kemarin posting di story gitu ya, di Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 66 disampaikan kalau BUMN dapat diberikan penugasan khusus ya oleh pemerintah ya untuk menyelenggarakan untuk tujuan kemanfaatan umum. Ya, penugasan khusus itu belum tentu punya nilai ekonomis. Ya, belum tentu untung. Ya, bahkan kalaupun untung belum tentu untungnya sepadan dengan risiko. Karena teman-teman harus tahu ketika kita bisnis investasi kan selalu ada cost of capital, selalu ada biaya modal. Ya, apakah untungnya sepadan nggak sama biaya modalnya nih gitu. Ya, ketika sepadan baru itu disebut sebagai value creation atau penciptaan nilai. Ya, kalau enggak ya jadi value destruktif jadinya kan. Jadi pada esensinya adalah dia harus mau, BUMN harus mau ketika pemerintah mengerjakan sesuatu yang nggak punya nilai ekonomis atau keuntungannya nggak sepadan gitu ya. Misal contoh paling gampang ya WSKT yang diminta untuk mengambil alih sejumlah tol yang mangkrak terus dibangun ya, niatnya sih pengen dijual lagi tapi ternyata belum semua laku ya, tol-tol yang diakuisisi dan dibangun sama waskita gitu, di mana perusahaan konstruksi sebenarnya bisa nggak banyak utang ya ketika ide fokus ke jasa konstruksinya gitu, bukan jadi investor tol atau investor infrastruktur yang lain gitu ya. Contoh misalnya ketika konstruksi BUMN banyak utang, TOTL justru bisa tetap menghasilkan profitability yang cukup baik tanpa utang berbunga yang signifikan gitu. Ya, jadi status sebagai BUMN itu membuat dia harus mau menerima penugasan khusus yang belum tentu punya nilai ekonomis gitu. Yang kedua adalah soal cash flow negara, teman-teman. Jadi kita harus tahu kita itu jadi meskipun mungkin setiap kali Investabook bahas soal pajak tuh sentimennya kayak ntar duitnya dikorupsi gitu ya. Apa-apa dipajakin gitu. Tapi teman-teman harus tahu ya, tax ratio kita itu 9%, teman-teman. Ya, tax ratio 9%. Artinya dari misalnya taruhlah, saya lupa sih berapa nilai GDP kita, misalnya taruhlah 4.000 triliun gitu ya. Ya, itu cuman 9%-nya yang masuk ke kantong negara yang jadi menerima pajak gitu. Jadi nggak sampai 400 triliun yang masuk ke kantong negara. Ya, jadi banyak aktivitas ekonomi yang belum dipajakin. Ya. Banyak aktivitas ekonomi yang dipajakin atau kurang banyak atau kurang besar pajaknya. Ya. Ini satu fakta yang counterintuitif karena kita mungkin ngerasa kok kayaknya kita tiap bulan udah dipotong pajak, kita makan di restoran itu kena pajak, apa-apa kena pajak, tapi sebenarnya tax ratio itu masih kecil, teman-teman. Konsekuensinya adalah negara butuh sumber pendapatan lain selain dari pajak, ya. Dan salah satunya adalah dividen dari BUMN. Ya, itu kenapa perusahaan BUMN itu sangat mungkin membagikan dividen melebihi kemampuannya untuk menghasilkan free cash flow.
Jadi free cash flow kan potensial dividen tuh ya, laba yang berbentuk kas lah free cash flow. Tapi jadi dia membagikan lebih dari yang sebenarnya dia milikin gitu. Ya, jadi ya bahasa populernya jadi sapi perah lah. Ya meskipun perusahaan yang membagikan dividen misalnya kayak kemarin PTBA ya bagi dividen 100% itu belum tentu berlebih. Ya, bisa jadi sebenarnya dia bagi dividen banyak tapi cash yang tersedia juga masih banyak gitu. Ya, ada juga misalnya contoh kayak Waskita lagi gitu misalnya dia 2020 nih kan dia bagi dividen dari tahun buku 2019 di tengah pandemi cash net operasi minus dia malah tetap bagi dividen ya meskipun untuk tahun buku 2019 ya untuk tahun buku 2020 karena rugi dia nggak bagi dividen tuh padahal cash net operasi itu tahun berjalan sedang minus tuh ya akhirnya kan dia harus nambah utang lagi ya jadi saya lihat pola gitu ya kalau seoptimal mungkin jangan sampai ada BUMN yang dibolehin nggak bagi dividen ya jadi harus bagi dividen padahal bagi dividen itu belum tentu pilihan yang rasional teman-teman itu soal alokasi modal jadi alokasi modal itu tergantung dengan kondisi dan peluang yang ada ya bagi dividen besar belum tentu create value ketika itu mengorbankan justru misalnya kesehatan keuangan perusahaan akhirnya harus ambil utang untuk nutupin operasional atau bikin perusahaan jadi nggak menyambut peluang pertumbuhan yang harusnya cashnya dipakai buat biaya ekspansi malah dipakai untuk setoran ke negara gitu. Jadi ada opportunity cost yang harus dibayar ketika perusahaan membagikan dividen lebih dari yang sebenarnya bisa dia bagikan gitu. Dan ketika negara butuh cash, pendapatan pajak belum sebesar yang diharapkan, ya kita harus terima ketika kita memiliki saham BUMN gitu. Mungkin akan ada situasi yang seperti itu gitu. Ya tadi soal penugasan ekonomi, selalu soal setoran dividen yang mungkin harus lebih dari kemampuan. Yang ketiga adalah soal ketika ada perusahaan yang bagus, ada perusahaan BUMN yang bagus ya, apalagi ketika ukurannya besar gitu ya, ada sejumlah perusahaan BUMN yang blue chip ya udah ukurannya udah sangat besar di Indonesia. Itu diminta untuk membantu teman-teman. Ya, diminta untuk membantu BUMN lain yang tidak sebagus atau seberuntung perusahaan blue chip tersebut. Ya, mungkin kita lebih sering pakai contoh misalnya BUMN konstruksi untuk gambarin BUMN diskon. Tapi ketika kemarin ada keterbukaan informasi tahun kemarin ya, keterbukaan informasi pengumuman kalau BRI akan melaksanakan right issue yang porsi pemerintah akan dalam bentuk setoran aset dari PNM dan Pegadaian. Wah, ini contoh yang menarik bagaimana ternyata perusahaan sekelas BRI sekalipun itu ternyata ada fenomena BUMN diskon gitu. Ya, maksudnya gimana teman-teman? Jadi gini, teman-teman, coba dibayangin, bisa nggak kira-kira seberapa perlu sih BRI misalnya untuk akuisisi Pegadaian dan PNM? Andai BRI bukan BUMN, apakah dia akan akuisisi Pegadaian PNM? Apakah pertimbangan untuk mendapatkan keuntungan yang sepadan akuisisi itu? Ya. Nah, itu pertanyaan kritisnya gitu ya. Dan kalau dilihat polanya sebenarnya Kementerian BUMN tuh ingin sebanyak mungkin BUMN ini tapi metodenya itu nggak cuma listed secara langsung teman-teman. Ya kayak misalnya kemarin Mitratel itu kan IPO gitu ya. Tapi juga ada sebenarnya yang bisa dibilang backdoor listing teman-teman. Jadi backdoor listing tuh kayak tercatat lewat jalur belakang, tidak secara langsung, yang mengikuti mekanisme IPO. Ya. Contohnya pertama misalnya adalah mergernya Bank BUMN Syariah. Itu kan BSM, Bank Syariah Mandiri sama BNI Syariah itu kan sebenarnya masih perusahaan masih belum listed kan, ya. Tapi karena dia merger, ya entitas gabungannya itu juga mengikut sertakan BNI Syariah dan BSM sehingga dia jadi perusahaan terbuka dengan sekarang nama Bank Syariah Indonesia. Ya, termasuk PNM dan Pegadaian teman-teman. Jadi akuisisinya BRI itu sebenarnya adalah cara backdoor listing dari Pegadaian dan PM. Ya, jadi persentase kepemilikan dari pemerintah di Pegadaian PNM itu berkurang. Karena dia jadi anak usahanya BRI yang juga dimiliki oleh investor publik. Ya. Sama kan kayak IPO, pemegang saham pengendali yang meng-IPO-kan perusahaannya akan berkurang persentase kepemilikannya.
Sama ketika Pegadaian dan PNM yang awal dimiliki 100% oleh negara dipindahin jadi anak usahanya BRI. Ya, jadi untuk bentuk listing, dan itu masuk akal. Kenapa? Karena ketika Pegadaian dan PNM IPO sendiri, dia nggak akan dapat valuasi sebesar valuasi right issue-nya BRI. Jadi BRI itu dijadiin kendaraan untuk bisa menjual Pegadaian dan PNM di multiple yang lebih tinggi gitu dibanding dia dijual secara individual. Dan meskipun BRI bisa dibilang perusahaan yang cukup bagus, tapi BRI itu nggak punya track record untuk bikin anak usahanya ikut bagus. Ya, coba teman-teman cek deh, anak usahanya BRI mana yang bagus gitu. Ya, sebelum jadi Bank Syariah Indonesia, BRI Syariah nggak gitu bagus. BRI Agro udah berkali-kali rebranding hingga sekarang akhirnya coba pivot ke bank digital juga belum menunjukkan kinerja bisnis yang memuaskan gitu. Ya, harga bisa naik turun lah mengikuti mood dan ekspektasi pasar, tapi kinerja bisnis yang bicara itu belum kelihatan gitu, sehingga perusahaan yang bagus belum tentu bisa bikin anak usahanya jadi ikut bagus gitu. Nah, ini contoh dari BUMN diskon, di mana ketika perusahaan itu udah bagus ya, tanpa bantuan pemerintah atau BUMN lain dia udah bagus, dia akan diminta bantu ya. Dan sebelum akuisisi PNM dan Pegadaian, bank-bank BUMN kayak BRI, Mandiri, BNI itu udah diminta untuk juga ngasih pinjaman ke BUMN konstruksi yang memang butuh banyak modal gitu untuk membangun infrastruktur ya. Persentase utang itu bisa sampai 20% teman-teman ya. Maksimal tuh bisa sampai 20% ya, terakhir saya lihat. Jadi 1/5 dari pinjamannya bank BUMN itu ke BUMN konstruksi ya, memang butuh banyak modal untuk membangun infrastruktur ya, dimana ya meskipun argonya jalan ya, mereka harus tetap bayar bunga, tapi bisa jadi sebenarnya bank bisa mendapatkan pendapatan atau bunga yang lebih baik ketika dia memberikannya ke perusahaan swasta misalnya. Ya, itu kan juga ada kepentingan dari pemerintah agar ya udah biar BUMN yang dikasih tugas buat bangun ini bisa jalan, ya disupport lah oleh bank BUMN untuk ngasih pinjaman. Ya, yang belum tentu sepadan gitu, meskipun ya secara risiko lebih besar risiko di BUMN konstruksi ya, yang harus ikut memiliki misalnya kayak tol yang mangkrak gitu. Contoh lain yang juga pernah kami bahas adalah soal TLKM gitu, dimana TLKM ini kan juga ya mirip kayak BRI lah, salah satu blue chip yang orang mungkin jadi pilihan gitu untuk investasi jangka panjang. Bisnis mobilenya Telkomsel jadi market leader, terus layanan broadbandnya IndiHome juga jadi market leader. Tapi yang orang lupa adalah tren digitalisasi itu nggak sepenuhnya memberikan manfaat kepada TLKM. Ya, dimana itu kan sering jadi narasi itu kan. TLKM akan mendapatkan manfaat dari tren digitalisasi. Padahal ya terjadi malah sebaliknya gitu. Jadi sempat juga bahas dulu pesaing terberat TLKM atau Telkomsel lah mungkin yang lebih spesial, karena itu jadi kontributor terbesar dari Telkom. Itu bukan XL, bukan Indosat, ya, bukan Smartfren, ya, atau nggak apa? Ya, ada yang pernah dulu baca kontennya? Siapa pesaing terberat TLKM nih? Ya, atau layanannya Telkomsel? Ada nggak yang udah sempat baca konten itu? Nggak salah 2021 sih kita share tuh. Pesaing terberatnya Telkom adalah WhatsApp dan layanan OTT lainnya. Ya, OTT itu over the top. Jadi layanan yang berbasiskan dengan internet. Ya, jadi bayangin dulu tuh untuk menyelenggarakan layanan telekomunikasi, perusahaan menara itu kan perusahaan Telkom itu kan bikin menara, bikin BTS gitu ya. Terus kalau misalnya yang broadband dia bikin kabel-kabel gitu ya. Dan itu nggak murah teman-teman, itu mahal banget gitu. Dan demi bisa tetap menghasilkan return yang sepadan, dia harus punya umur yang panjang.